Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana. Dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas rekap alur cerita film action fantasi yang berjudul The Great Wall tahun 2016. Bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina. Tembok besar Cina dengan panjang lebih dari 8.550 km dan butuh waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan tembok ini dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya, dan inilah kisah legenda tersebut. Diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan di sana, dan lawan mereka sebenarnya bukanlah pasukan Cina, melainkan monster-monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, di abad pertengahan, terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu tiba-tiba makhluk misterius pun menyerang mereka. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Potongan tangan makhluk itu dibawa agar mereka mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku bukit pun mengejarnya. Sampai pada akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. Lalu William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah penggunungan 2 hari yang lalu. Dan ternyata Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya bahwa William membunuh makhluk tersebut seorang diri. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama tidak bocor keluar. Tapi Wang, si ahli strategi, ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang sangat berguna. Ternyata, tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Tao Te. Tao Te merupakan makhluk yang dibunuh oleh William. Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi. Tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang pun bilang informasi dari mereka berdua sangatlah penting. Karena itu saat ini mereka tidak akan dibunuh dan akan ditawan. Jenderal Shao pun bilang, sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini dan hari peperangan akhirnya datang juga. Tugas pasukan pun dibagi berdasarkan warna baju perang. Hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Tao Te. Lalu tiba-tiba jutaan Tao Te pun menyerang, mirip kecoa kayak di kamar mandi saya. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Te akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang akan menyerang. Kemudian Tao Te memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Te. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina dan sekarang giliran pasukan ungu yang akan menyerang mereka. Lalu William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Balar dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang.
3 Tautei berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisis situasi menarik mundur semua pasukannya, dan Tautei yang sudah mati pun juga dibawa kembali. Jenderal Zhao memuji pertarungan William dan Tofar. Mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Lalu Jenderal Zhao bilang bahwa Tautei ini sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Dan ternyata tujuan William dan Tofar adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Balar, 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, mendapatkan bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana ketika bubuk hitam ditemukan. Mereka pun akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tofar yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh Orde Tanpa Nama. Jenderal Zhao, terima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Zhao ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Balar pun bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuannya ke sini demi keselamatannya dan meminta mereka menemuinya nanti malam. Di Orde Tanpa Nama, hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang bahwa pertempuran Orde Tanpa Nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Lin bilang bahwa William seharusnya belajar untuk mempercayai sesuatu, tapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya, Balar menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Balar mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana, tepat ketika serangan terjadi saat pasukan meninggalkan pos penjaganya. Wang memanggil William dan Tofar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Dan ternyata Tautei berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tautei akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia yang serakah. Tautei memakan apapun dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tautei berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia sudah tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Zhao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur, dan ternyata mereka telah dijebak. Bukan hanya satu Tautei, tetapi ada Tautei lain dari belakang mereka, dan Jenderal Zhao pun terkena gigitannya. Zhao yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Zhao pun akhirnya tewas. Shen, utusan dari istana, membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun yang lalu. Dulu banyak Tautei berhasil dibunuh. Itu karena batu magnet seperti yang dibawa oleh William. Magnet itu bisa membuat Tautei menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. Lalu William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut dengan cara menangkap seekor Tautei layaknya menangkap paus menggunakan kail tombak. Tofar tidak ingin William membantu Orde Tanpa Nama karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Lalu bius yang sangat kuat dioleskan oleh Wang ke setiap tombak dan pertempuran pun akan dimulai. Di lain tempat, Tofar dan Balar bersiap untuk kabur, tapi Tofar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William masih galau antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak sudah ditembakkan. Beberapa Tautei berhasil ditusuk, tapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa satu Tautei. William pun datang untuk membantu.
Butuh waktu lebih lama sampai bius benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena Kyle akan lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tautei pun berhasil menerobos cincin api. Tofar pun datang membantu William. Lin kemudian membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya dan William pun tidak sadarkan diri. Kemudian, William dan Tofar pun berhasil selamat. Lin bilang dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tautei. Lin meminta William melupakan soal bubuk hitam karena bubuk itu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tautei dan Tautei langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tautei yang berhasil ditangkap hidup-hidup harus segera dikirimkan ke ibu kota. Sen pun membawanya pergi. Tofar bilang bahwa William hanyalah seorang pencuri, pembohong dan pembunuh, jadi nggak usah sok berlaga sebagai pahlawan. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tautei. Tofar dan Balar mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. William menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat, ternyata serangan Tautei hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka menyerang, Tautei yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orde tanpa nama harus sampai di ibu kota sebelum Tautei menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Sen kemudian sudah sampai di ibu kota Bianliang dan kaisarnya ternyata masih bocil yang suka main ML dengan bacot-bacotan dan tanpa skill. William dianggap sudah berkhianat. Lin kini tahu tujuan mereka bertiga adalah mencuri bubuk hitam, tapi William membantah. William bilang jika dia berusaha menghentikan Tofar dan Balar. Dan Peng pun ternyata melihat kejadian pencurian itu dan bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William dikurung dan mengirimkan pasukan untuk mengejar Tofar dan Balar. Di perjalanan, Balar meminta Tofar naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata Balar berkhianat. Balon mulai diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba, Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Tautei sudah sampai di ibu kota. Wang bilang jika sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William ingin membantu mereka dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk diikutkan berperang. Dengan cerobohnya, Sen mendemonstrasikan fungsi dari magnet. Tautei kemudian tersadar pun memberikan sinyal ke ratu di mana lokasinya berada. Balar ditangkap oleh suku bukit dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakarnya. Dan mereka pun semua mati. Kini Tofar menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam tersebut. Tapi pasukan Orde tanpa nama berhasil mengejarnya. Lalu ibu kota sudah dihancurkan oleh Tautei. Lin yang dalam keadaan terdesak pun diselamatkan oleh William. Tautei tidak akan menyerang ketika ratunya sedang makan. Jika ratu mati maka seluruh Tautei akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan Tautei yang disandra dengan bubuk hitam yang diikat di silitnya. Dan nanti akan diledakkan ketika ia kembali ke ratunya. Kemudian Peng terkena cakaran dan terluka parah. Peng pun mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tautei.
Tao Te yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. Dua kali panah, William berhasil digagalkan pasukan elit Tao Te. Sang ratu yang tahu lokasi William memerintahkan semua pasukannya untuk menyerangnya. Hanya tersisa satu bubuk hitam dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Pada akhirnya, sang ratu pun berhasil dibunuh dan sesuai perkiraan, seluruh Tao Te membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Kemudian, William menemui Tofar yang disandra. William bilang karena kemenangan ini dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau dan dikawal oleh prajurit sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi Kaisar memberikan pilihan membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tofar, dan tentu saja William memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Lin mengucapkan perpisahan kepada William. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah Barat Laut. William dan Tofar pun akhirnya kembali pulang dan film pun berakhir. Hampir sepanjang film full CGI dan memang kerasa banget budaya Cina ditonjolkan dan beberapa baju perangnya yang keren-keren banget. Film ini merupakan kolaborasi Tiongkok dan Hollywood dengan baju-baju yang termahal. Ini memang sangat seru dan memanjakan mata. Meskipun begitu, film ini dinilai gagal karena kurang banyak memasukkan unsur kebudayaan Cina. Begitu pula dengan alur cerita yang cepat sehingga merupakan sisi kedramatisannya berkurang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Orang dari Ningali Film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.